Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk terkait pembahasan perubahan kedua agenda kerja tahun 2021 dan Raperda tentang pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun anggaran 2020 kembali digelar. Namun kali ini rapat paripurna dilakukan secara virtual demi mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat akhir-akhir ini. Rapat dimulai dengan jawaban PLT Bupati Marhen Jumadi terhadap pertanyaan dan pandangan fraksi-fraksi DPRD yang dilakukan pada pekan lalu. Selain itu, PLT Bupati juga menyampaikan penggunaan dana rekofusing yang dipakai untuk percepatan dan penanganan COVID-19. Dalam rapat paripurna ini, satu persatu pertanyaan fraksi-fraksi DPRD dijawab PLT Bupati secara virtual. Salah satunya terkait kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Pihaknya akan melakukan pengisian secara terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada rangkaian dari pertanggungjawaban ya, LKPJ ya. Tahun 2020. Hari ini agendanya yaitu adalah jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk ya. Mulai dari PDI Perjuangan, Hanura, Demokrat, Nasdem Demokrat, Golkar, terus kemudian Demokrat PKS dan seterusnya. Tadi seperti soroti dari beberapa partai ini terkait dengan beberapa proyek yang tidak bisa jalankan terkait dengan tahun ini. Bukan proyek ya. Sebenarnya yang dari 18 sasaran itu ada 3 yang masih belum optimal ya. Yang pertama industri perdagangan, tenaga kerja, dan pariwisata. Ini kan karena pandemi itu kan terganggu ya. Sehingga 3 sasaran ini yang belum optimal ya. Yang kedua yang berkaitan dengan pengangguran dari 3,23% sekarang 4,8%, berarti kan pengangguran meningkat. Kembali lagi karena pandemi ini multiplier effect ya, sehingga pengangguran termasuk kemiskinan. Kemiskinan kalau dibandingkan yang lain mungkin kita kecil, tapi juga kemiskinan kita juga naik ya. Kurang lebih 11,62% ya. Yang sebelumnya kan 11,24 ya. Maka ini menjadi perhatian kita untuk tahun ini, satu di pengangguran, yang kedua di kemiskinan, termasuk juga di infrastruktur jalan-jalan, utamanya di daerah Gondang, Ngelengkong itu masih perlu fokus untuk pembangunan jalan, terutama jalan kabupaten. Pak, untuk pengangguran dan kemiskinan sendiri, langkah dari Pemkab sendiri ke depannya akan seperti apa, Pak? Ya, mungkin nanti kita akan petakan ya, kita akan kerjasama dengan BPS, yaitu tentang pemetaan tiap desa, siapa yang kurang mampu dan seterusnya. Kita juga bikin yang namanya WRC kemiskinan. Tahun ini insya Allah kita dapat bantuan CSR dari Bank Jatim, kita bikin mobil untuk CSR kemiskinan, sehingga kita cari yang miskin-miskin di Kabupaten Nganjuk. Harapannya apa? Yuk, yang kaya membantu yang miskin. Kemudian Pemda juga ikut fokus untuk memberantas kemiskinan itu sendiri. Terus kemudian kita ada gerakan saling mengingatkan, tengok kanan, tengok kiri. Kalau misalnya ada, jangan sampai di Nganjuk nanti kan tadi ada yang tidak bisa sekolah, ada yang mungkin tidak punya duit karena tidak bisa berobat, ya. Terus kemudian ya jangan ada lagi ada orang yang tidak bisa makan. Ya, ini akan kita cari. Nah, termasuk juga yang rumahnya tidak layak, maka nanti kan kita berlomba-lomba, bisa nanti dari Pemda, dari provinsi, dari pusat, ataupun dari pihak swasta untuk gotong royong kita. Maka untuk mulai tahun ini kita gerakkan gotong royong, sehingga betul-betul bangun Nganjuk itu milik kita bersama. Pemerintah tim leadernya, jadi mengajak semuanya untuk bersama-sama, termasuk media. Ketua DPRD Nganjuk Tati Daru Cahyono mengatakan bahwa DPRD Nganjuk akan menunggu realisasi dan tindak lanjut dari jawaban PLT Bupati Nganjuk. Sudah disampaikan oleh Pak PLT Bupati terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi
Dan hari ini adalah jawaban Bupati terkait pandangan fraksi. Dari semua fraksi tadi kan sudah dijawab, mulai dari fraksi PDI yang terakhir sampai fraksi Golkar. Jawaban-jawaban tadi kita tinggal menunggu realisasi dari jawaban, karena memang ada pertanyaan juga ada masukan. Pertanyaan-pertanyaan dari fraksi misalkan tentang pengisian jabatan, contoh pengisian jabatan mulai dari eselon 2 dan seterusnya. Ini karena yang kemarin-kemarin ada pengisian yang tidak sesuai dengan jobnya. Misalnya kemarin asesmennya ikut A, tapi ternyata dia waktu pengisian di B. Ini kan juga pertanyaan, juga masukan, sehingga ke depan hal semacam itu jangan sampai terulang lagi. Dan sudah dijawab oleh Pak PLT, ini masukan diterima dan ditindaklanjuti, contoh seperti itu. Sehingga terkait itu ya kita tinggal menunggu tindak lanjutnya. Mudah-mudahan komunikasi yang sudah bagus ini komitmennya tetap bisa terjadi, sehingga terkait dengan tata kelola pemerintah di Kabupaten Nganjuk benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat di Nganjuk secara umum. Ini harapan kami. Juga tadi ada perizinan, terkait dengan perizinan juga sudah disampaikan terkait dengan proses perizinan yang selama ini di Nganjuk banyak investor, tapi kan ya perizinannya kan tidak pasti. Investor itu contoh hanya ingin kepastian biaya dan kepastian waktu. Misalkan izin perusahaan ini butuh waktu 5 bulan, tidak apa-apa, umumkan saja seperti itu, kepastian biayanya sekian, umumkan saja. Jadi mereka terkait dengan itu, kalau memang kita saling mengingatkan, mudah-mudahan terkait dengan ini semua bisa berjalan baik di Kabupaten Nganjuk. Karena Nganjuk sampai hari ini kan juga masih dalam kondisi berkabung karena kejadian-kejadian kemarin. Mudah-mudahan ke depan ini cepat bisa baik dan melaksanakan tata kelola pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah ada penjelasan terkait dengan refocusing sekian ini. Nah, lebih detailnya ini nanti akan kami sampaikan kepada komisi-komisi yang membidangi untuk mencermati yang disampaikan secara detail oleh Pak PLT tadi. Meski secara virtual, rapat yang berlangsung sekitar 30 menit ini berlangsung secara khidmat dan tidak ada interupsi. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan.